Dan untuk sumber daya yang ketiga, yaitu pengelolaan people. Mengingat mayoritas pelanggan di Indonesia didominasi oleh Y generation, penting bagi suatu perusahaan untuk bisa memilih dan menempatkan people sesuai dengan kompetensi dan passion yang mereka miliki. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan mereka program development people yang tepat dan membuat mereka happy akan apa yang mereka kerjakan. Diharapkan mereka juga mampu mendelivery happiness tersebut kepada pelanggannya. Karena frontliner memiliki peranan penting untuk membangun memorable customer experience. Dan sangat penting juga bagi sebuah perusahaan saat ini membangun budaya customer centric yang kuat. Salah satu contohnya ada sebuah perusahaan e-commerce di Amerika Serikat yang bisa memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pelanggannya karena karyawannya mampu mendeliver happiness kepada pelanggannya. Dan mereka benar-benar dilibatkan dalam membangun budaya perusahaan. Bapak Ibu, dengan contoh-contoh tadi sudah jelas jika sumber daya perusahaan seperti teknologi, proses, dan juga people dikelola dengan maksimal, ini akan memberikan layanan yang berkualitas yang pada akhirnya bisa memberikan return yang optimal. Berdasarkan survei dari American Express yang dilakukan kepada 12.000 pelanggan di seluruh dunia, hasilnya menunjukkan 60% responden setuju jika pelayanan yang hebat adalah hal yang penting. Inilah mengapa saat ini banyak perusahaan yang mulai fokus untuk menciptakan dan mendeliver kualitas kepada pelanggan. Menurut Ibu Yuliana Agung, perusahaan yang seperti ini dapat dikatakan quality genius karena mereka memiliki passionate dan visioner terhadap kualitas. Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana cara memproduksi lebih banyak lagi kualitas. Dan mereka benar-benar memastikan setiap interaksi yang disampaikan juga berkualitas. Dengan mampu memproduksi 100 aktivitas berkualitas, perusahaan tersebut berpotensi memberikan 100.000 moment of truth dan terciptanya genius customer. Karena servis yang berkualitas adalah faktor penting menciptakan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan yang faktanya jika pelanggan sudah loyal, mereka rela membayar lebih mahal. Tentunya ini akan meningkatkan profit perusahaan. Dan hasil optimal lainnya yang dapat kita rasakan adalah perusahaan berada jauh di atas indeks rata-rata industri, mampu meningkatkan nilai service quality index, menjadi role model, dan bahkan pelanggannya dengan sukarela menjadi ambasador dari perusahaan tersebut. Bapak Ibu, pelanggan yang seperti ini akan menjadi customer who creates customer. Karena berdasarkan data 52% customer baru didapatkan dari customer yang kita miliki saat ini. Pada kesimpulannya, seperti kata Damon Richard, the customer don't care how much you know until they know how much you care. Dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan yang fokus kepada pelanggan, ini adalah salah satu cara perusahaan untuk bisa memberikan bentuk perhatiannya kepada pelanggan. Yes! In the end, if we don't care to our customer, habis waktu sayang ya. Yeah, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bulan. Terima kasih banyak, silakan kembali. Itu dia peserta terakhir untuk service yang speech competition tadi. Oke, ya masih ada lagi, pastinya masih ada lagi ya. Ya, itu masih 3, kita masih punya 4, ada 7 ya. Iya, betul. Masih ada 7 lagi. Ini Dewan Juri juga mulai harap-harap cemas karena semua yang tampil pesertanya ini kuat banget dengan materi yang disampaikan. Benar sekali. Ya, knowledge yang disampaikan ini kayaknya A to Z-nya bagus sekali menurut saya Bapak Ibu Dewan Juri. Tapi kan kita nggak tahu menurut Bapak Ibu Dewan Juri seperti apa. Oke, dan juga mungkin sedikit mengingatkan bagi peserta yang nantinya akan selanjutnya mendapatkan giliran untuk speech contest untuk tidak memberitahukan nama perusahaan dari perusahaan mana. Jadi sekali lagi untuk peserta speech contest yang selanjutnya mohon tidak untuk memberitahukan dari perusahaan mana. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut peserta yang keempat. Cantik, glowing. Sebelumnya, ini waktu belum berjalan. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Suci Prima Yosha. Ya. Kenapa harus memperkenalkan dirinya Suci seperti itu memang stylenya? Iya, memang stylenya seperti itu. Seperti itu. Tapi sebelum kamu mulai, saya suka banget dandanan kamu hari ini. This is a business attire look. Ini keren banget ya. Wanita karir tuh business attire style ini saya paling keren. Kalau udah dalaman hitam, luaran putih, kamu stunning. Langsung ladies and gentlemen, big applause peserta keempat.
Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Suci Prima Yosya. Bapak dan juga Ibu, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Ibu Yuliana Agung dalam bukunya Yes, I Can Serve, di situ dinyatakan bahwa pelanggan adalah raja kita. Orang yang harus kita cintai, harus kita senangkan, harus kita penuhi setiap kebutuhannya. Tentunya konteks dari seorang pelanggan ini mampu memberikan efek yang sangat besar bagi profit sebuah perusahaan. Kenyataannya, berdasarkan teknologi yang ada saat ini, loyalitas pelanggan semakin susah dijumpai. Ini tentunya tidak semerta-merta terjadi begitu saja. Bagaimana retensi pelanggan di sini menjelaskan bahwa setiap tahunnya perusahaan kehilangan 10% dari pelanggannya. Dan ini semua terjadi karena adanya efek sebuah media yang ada. Bagaimana teori efek media yang dijelaskan oleh Ronald di sini bahwa media mampu merubah pengetahuan, sikap, dan juga tingkah laku dari setiap orang. Tentunya dari hal ini, seorang pelanggan bisa memilih produk-produk yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Media yang paling punya banyak efek terbesar adalah internet. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Puskakot UI, di situ dinyatakan di tahun 2015 ini terdapat 88,1 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet. Angka ini adalah angka yang cukup besar, di mana angka ini mencakup 34,9% dari total penduduk Indonesia. Dan bayangkan saja ada 85% pelanggan internet di Indonesia yang menggunakan mobile phone mereka. 68,7% menggunakan internet untuk mendapatkan informasi dan juga berita. Tentunya dalam hal tersebut dengan mudahnya seorang pelanggan bisa mengkomparasi produk yang satu dengan produk yang lainnya. Hari ini pelanggan bisa menggunakan produk A, besok mereka bisa berubah menggunakan produk B. Besoknya lagi mereka bisa berubah menggunakan produk C. Tentunya effort yang sangat besar yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar profitnya tetap bisa bertumbuh. Walaupun di tengah loyalitas pelanggan yang terus berkurang. Saya mencakup ada 4 strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Di mana strategi ini ada dalam sebuah buku yaitu Operational Management ciptaan Heather Radin. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah bagaimana perusahaan mengembangkan pangsa pasarnya. Tidak hanya dari segmen usia, namun juga gender, wilayah maupun budaya. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun lalu di era tahun 2000-an, kita mengenal ada salah satu motor metik yang ada di Indonesia yang identik dengan wanita. Slogannya adalah, wanita jangan mau kalah. Tentunya, perusahaan tersebut tidak diam di situ saja. Mereka harus mengembangkan pangsa pasarnya. Tentunya sampai saat ini akhirnya mereka berusaha untuk membranding perusahaan, mereka berusaha untuk membranding motor metik tersebut. Sehingga akhirnya motor metik tersebut tidak hanya digunakan oleh wanita saja, namun juga digunakan oleh pria, tua maupun muda. Hal kedua yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan juga atribut-atribut di dalamnya. Bagaimana kita ketahui ada salah satu produk pasta gigi, sebut saja pasta gigi A. Perusahaan tersebut berusaha untuk membantu masyarakat Indonesia yang 65% mengalami gigi sensitif. Mereka menciptakan produk anti ngilu. Tentunya perusahaan kompetitornya yaitu perusahaan B, katakanlah seperti itu, mereka juga menciptakan produk yang sama. Namun dalam satu pasta gigi mereka menambahkan berbagai macam manfaat lainnya, yaitu mampu menyehatkan gusi, mampu memutihkan gigi dan tambahan sikat gigi di dalamnya. Dan berdasarkan Jakpat di tahun 2014, di situ dinyatakan bahwa dari 2.160 responden masih menjatuhkan pilihannya pada pasta gigi B. Dan alasan mereka adalah 57,04% dikarenakan manfaat yang ada dalam pasta gigi tersebut. Tentulah inovasi dan atribut bisa menambah profit dari sebuah perusahaan. Hal ketiga yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan efisiensi
dari pembiayaan. Kos yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Contohnya bagaimana dunia perbankan saat ini yang biasanya menggunakan banyak kertas, mereka sekarang identik dengan adanya paperless. Hal keempat, yang terakhir yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yang paling terpenting adalah bagaimana perusahaan tersebut terus mendekatkan dirinya dengan pelanggan-pelanggannya kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Tentunya ini adalah pengaruh dari teknologi yang ada. Dengan mudahnya saat ini kita bisa membeli tiket pesawat secara online melalui genggaman tangan kita melalui mobile phone. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Survey One dalam majalah Service Excellence edisi Juli tahun 2015, di situ dinyatakan bahwa 75% dari pelanggan internet melakukan pembelian tiket online pada saat Lebaran. Tentunya Bapak Ibu, ini adalah angka yang sangat fantastis untuk bisa menambahkan profit dari sebuah perusahaan. Dan selain itu bisa menciptakan customer experience dan juga sesuatu hal yang sangat memorable. Bapak dan juga Ibu, walaupun di tengah loyalitas yang semakin sulit dijumpai, sebuah perusahaan masih tetap bisa mendapatkan profit yang terus bertumbuh. Dan jawabannya adalah sangatlah mungkin. Bapak Ibu sekalian, keunggulan perusahaan kita kemarin bisa dikalahkan dengan adanya tren dan juga kecenderungan esok. Maka apabila kita tidak merubah pola pikir kita hari ini, perusahaan kita akan mati secara perlahan-lahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya Suci Prima Yosha. Suci, luar biasa, waktu kamu masih 15 detik lagi loh. Ya, luar biasa Bapak Ibu Dewan Juri, ini Suci boleh dilihatlah dengan knowledge dan materi yang disampaikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Suci. Terima kasih banyak. Suci. Silakan kembali. Wow, nampaknya Suci ini benar-benar sudah mempersiapkan ini ya speech-nya ya. Karena tadi kalau kelihatan dari sini tuh kemudian ke depan sangat menguasai panggung sekali ya. Suci itu blockingnya tuh ya Bapak Ibu Dewan Juri ya udah yang Speech competition. Ya, Hai, bukan peragawan. Oh bukan peragawati, bukan. Oke ini luar biasa. Kita masih punya peserta kelima karena untuk kategori speech competition ini kita punya 7 peserta yang akan kita lombakan di atas panggung ini. Oke, dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita persilahkan. Wow, peserta kita yang kelima. Perkenalan terlebih dahulu. Selamat siang, dengan siapa? Dengan Farsiko Gama. Farsiko Gama. Ini kayaknya serius tampilannya. Boleh tahu tema yang diangkat apa sayang? Yang akan kamu bawakan? Sayang. Sorry ya, Bo. Iswan. Halo, ketahuan nih. Gue. Sorry ya. Lagi jadi laki-laki gue, sorry. Modus ya. Tema yang diangkat apa, Dek? Emang udah yakin ini adik kamu umurnya? Saya akan mengambil tema yang nomor 1 tentang pelanggan makin jarang. Mungkinkah profit perusahaan akan terus bertumbuh? Ya sudah nih, daripada makin buyar mendingan kita ini Langsung aja ya. kita sambut peserta kelima speech competition. Baik, selamat siang para hadirin yang sangat luar biasa. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat berharga bisa bertemu, berkumpul, berbagi ide dan cerita bersama teman-teman semua pada siang hari ini. Oke, karena pada siang hari ini temanya adalah pelayanan pelanggan, saya akan mulai dengan sebuah pernyataan. Pelanggan yang loyal merupakan aset utama bagi perusahaan. Mengapa saya katakan begitu? Karena menurut salah satu hasil survei, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gupta, salah seorang pakar pemasaran di internasional, peningkatan jumlah pelanggan loyal sebesar 5% saja, itu mampu mendongkrak profit perusahaan sebesar 125% atau 2 kali lipatnya. Jadi bayangkan, kalau kita memiliki jumlah pelanggan loyal sejumlah 100 orang, bertambah 5 orang saja yang loyal, itu profit perusahaan bisa meningkat 2 kali lipat. Nah menariknya, faktor terbesar yang mempengaruhi loyalitas pelanggan itu adalah kualitas yang pelanggan rasakan dari apa yang kita berikan. Masalahnya, sekarang ini pelanggan loyal makin jarang. Mungkin nggak sih profit perusahaan itu terus bertumbuh? Oke, kalau kita mundur ke belakang 4-5 tahun yang lalu, tentu kita masih ingat tentang bagaimana munculnya beberapa perusahaan yang dalam tanda kutip
menomorduakan kualitas layanannya, namun mampu mendongkrak penjualan dan keuntungannya secara drastis dengan cara menjual produk dan jasa-jasa layanan yang berharga murah. Oke, contoh pertama ialah pada industri operator seluler. Pada saat itu ada sebuah perusahaan yang hanya dalam waktu singkat mampu meningkatkan profitnya sebesar 30% hanya dengan menjual paket-paket murah, seperti paket internet murah dan paket SMS murah. Kalau saya tidak salah waktu itu paket internet murahnya itu hanya dengan 35.000 kita bisa menikmati internet selama 1 tahun. Sedangkan SMS-nya hanya dengan membayar Rp30.000 kita bisa menikmati SMS sebanyak 2.000 SMS. Jadi kalau dihitung, dikalkulasikan, satu SMS itu hanya berbiaya Rp16 saja. Nah, contoh yang kedua yang cukup fenomenal ialah pada industri penerbangan. Bagaimana sebuah maskapai baru yang berbiaya rendah mampu menjadi penguasa pasar dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Jadi bayangkan kalau saya dulu pengalaman pribadi, pulang dari Jakarta ke Surabaya itu memakan biaya sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Namun dengan maskapai ini kita hanya perlu membayar setengahnya, Rp400.000 saja. Nah, cerita-cerita di atas seakan-akan menekankan bahwa untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang nomor 1, yang diperlukan hanyalah fokus menjual dengan harga yang murah. Sehingga banyak konsumen yang berbondong-bondong membeli produk-produk kita. Namun menariknya jika kita jeli, kita lihat 2-3 tahun ke depan setelah masa-masa itu, terdapat satu titik di mana pelanggan mulai sadar bahwa layanan-layanan tersebut ternyata tidak mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Contohnya pada industri seluler yang saya ungkapkan tadi, ternyata paket internet yang kita beli seharga 35.000 tadi digunakan dalam waktu 1 tahun, ternyata lambat. Atau orang biasanya bilang, wah internetnya lemot nih. Kemudian paket SMS-nya, ternyata paket 2.000 SMS tadi pending. Nah begitu. Kemudian yang paling parah yang terjadi pada industri maskapai penerbangan, meskipun murah, pesawat tadi on time performance-nya sangat buruk atau kerap delay. Jadi boleh kita bayar murah, tapi ternyata pesawatnya datangnya terlambat, yang akhirnya merusak jadwal perjalanan kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat pelanggan sadar, akhirnya berpindah mencari layanan yang benar-benar berkualitas yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Alhasil, penjualan dan keuntungan perusahaan ini lama-kelamaan menurun dan bahkan hilang di telan waktu. Nah, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari cerita di atas? Yang pertama ialah memang benar perusahaan yang dalam tanda kutip menomorduakan kualitas layanannya dengan cara menjual produk dan jasa layanan yang murah, mampu mendongkrak penjualan dan keuntungannya dalam waktu singkat. Namun jika kita lebih jeli, lebih teliti, peningkatan penjualan tersebut didapatkan dari akuisisi konsumen-konsumen baru, bukan dari pembelian ulang konsumen-konsumen yang loyal. Padahal, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa peningkatan sebesar 5% saja jumlah pelanggan yang loyal, mampu meningkatkan profit sebesar 125% atau 2 kali lipatnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kalau kita ingin menjadi yang nomor 1, dan kita ingin mendongkrak penjualan dan keuntungan kita, tidak ada cara lain, yaitu dengan cara memberikan fokus terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan kita terhadap pelanggan-pelanggan kita. Sehingga nantinya dari kualitas layanan terbaik ini akan muncul pelanggan-pelanggan loyal yang nantinya akan menjadi aset perusahaan. Kalau kata pepatah, mencari lintah di persawahan, mencari kijang di tengah hutan. Kalau ingin menjadi unggulan, pelayanan pelanggan harus diutamakan. Terima kasih, saya Farsiko Gama. Keren banget loh, waktu Keren kamu banget, masih 1 menit 28 detik lagi. Kok kamu ini banget, benar-benar presisi banget sih waktunya untuk peserta yang satu ini? Karena dia beda. Nih materi kamu aku tambahin sedikit ya. Jadi begini. Enggak ya. Keren banget, mudah-mudahan berhasil, good luck. Boleh tepuk tangan dong untuk peserta kita, luar biasa. Silakan Sukses. kembali. Tapi kita hari ini masih punya 2 peserta lagi di speech competition. Pastinya, wow, nampaknya sudah bersiap-siap untuk kita Sudah langsung ready. saja. Langsung kita sambit, langsung. Jangan disambit Boleh Bapak, bergabung sakit. bersama kita.
Keren. Wah, nampaknya banyak supporternya ya. Halo. Kalau laki gitu datang salamannya gini, datang ya peserta coba. Maco, laki tuh gitu ya. Sini Dek, di depan Dek. Berapa lama bikin rambutnya? Itu dia yang tadi barusan aku kepikir. Kalau bertanya berapa lama mempersiapkan materinya, pasti akan mempersiapkannya dengan waktu yang cukup baik, dengan penyesuaian, pengertian, pemahaman knowledge pasti. Rambutnya berapa lama? Ini tadi yang cewek belum beres bikin alis, saya udah beres sih. Udah beres? Wow, bagus. Ya. Luar biasa. Tema yang diangkat untuk speech competition ini apa? Yang tema mana? nomor 3, low cost accommodation dalam optimalisasi service excellence, mampu menciptakan customer experience yang tidak terduga. Keren banget. Low cost accommodation ini bukan berarti murah terus murahan. No, langsung kita sambut ini dia peserta ke-6. Selamat siang, insan layanan Indonesia yang luar biasa. Saya Kevin Andrian Setiawan. Kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang bersifat sangat-sangat dinamis. Bapak dan Ibu dapat menemui fakta itu jika Bapak dan Ibu membaca buku Yes I Can Serve yang ditulis oleh Ibu Yuliana Agung. Fakta itu pula yang saat ini dihadapi setiap harinya oleh perusahaan, di mana tuntutan dari konsumen selalu meningkat setiap harinya dengan keberagaman dan dengan kedinamisan mereka. Bapak dan Ibu, menurut jurnal yang diterbitkan oleh Harvard Business Review yang berjudul Breaking the Classic Trade-off Between Efficiency and Service, mengatakan ada 2 strategi yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menghadapi keberagaman keinginan konsumen tersebut. Kedua strategi tersebut adalah reduction dan accommodation. Reduction berarti kita membatasi jumlah pilihan yang kita tawarkan kepada konsumen. Sedangkan accommodation berarti kita menyediakan sebanyak mungkin pilihan untuk konsumen pilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu strategi mana yang harus dipilih oleh perusahaan? Survei yang dilakukan oleh The Boston Consulting Group tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi accommodation berhasil meningkatkan market share mereka hingga 17%. Tetapi di saat yang bersamaan mereka harus menanggung beban biaya operasional yang lebih tinggi sebesar 30%. Lalu untuk perusahaan yang menerapkan reduction, mereka nyatanya berhasil menaikkan rasio efisiensi mereka hingga 35%. Tetapi lagi-lagi mereka harus kehilangan hingga 15% market share mereka. Jadi Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya, menurut Bapak dan Ibu, apakah perusahaan berada dalam kondisi yang dilematis? Jawabannya tidak. Sekali lagi, jawabannya tidak. Karena dengan upaya-upaya tertentu, perusahaan dapat mengambil sisi positif dari kedua strategi tersebut dan menggabungkannya menjadi sebuah strategi baru yang disebut low cost accommodation. Bapak dan Ibu, pasti pernah mendengar lagu Kepuasan Pelanggan yang diciptakan oleh Bapak Handi Irawan. Di bait kedua lagu tersebut, lagu itu berbunyi, pelanggan-pelangganku, komitmenku memberi yang terbaik, produk dan layanan bermutu dengan belajar dan inovasi. Ya Bapak dan Ibu, jawabannya adalah dengan belajar dan inovasi. Belajar mengetahui keinginan konsumen kita dan dengan inovasi kita temukan celah-celah untuk kita lakukan improvement sehingga dengan menyediakan keinginan pelanggan, kita pun tetap dapat menjaga efisiensi dari biaya kita. Bapak dan Ibu, contoh bidang industri yang telah sukses menerapkan low cost accommodation adalah bisnis maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier. Bapak dan Ibu pasti pernah mengalaminya sendiri. Mungkin pernah 1 atau 2 kali atau mungkin bahkan sering menggunakan jasa penerbangan ini. Dimulai dari pembelian tiket yang begitu mudah, Bapak dan Ibu sebagai konsumen diberi keleluasaan untuk memilih sesuai kebutuhan. Mulai dari kapasitas bagasi, nomor kursi, bahkan hingga menu hidangan yang akan kita santap dalam penerbangan. Dan saat tiba di bandara, jika Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu yang disebut self check-in. Mereka menyediakan sebuah mesin di mana kita dapat check-in secara mandiri. Menurut Harvard Business Review, jika Anda berhasil melibatkan konsumen Anda dalam proses produksi, akan meningkatkan koefisien pembentukan customer experience hingga 25%. Bapak dan Ibu, soal customer experience, saya pun pernah mengalaminya sendiri. Dalam sebuah penerbangan dengan maskapai AA dari Denpasar menuju Jakarta, sesaat sebelum tiba di Jakarta, saya pun dibuat terkejut.
seorang pramugaranya dengan terlebih dahulu meminta izin kepada penumpang, mengambil gitar, dan membawakan 2 buah lagu. Jujur, itu pengalaman pertama saya terbang dengan iringan live music. Sungguh sangat luar biasa. Dan di kesempatan yang lain, saya terbang menggunakan maskapai inisial CL dari Malang menuju Jakarta. Lain lagi yang mereka lakukan. Sesaat sebelum mendarat, pramugarinya membawakan beberapa bait pantun. Bapak dan Ibu yang pernah menaiki maskapai ini mungkin pernah punya pengalaman juga. Saat itu pantunnya berbunyi, buah duku, buah lontar, buah mangga, buah kecapi. Baru duduk nyaman sebentar, sudah sampai lagi. Nah Bapak dan Ibu, sebuah sentuhan sederhana yang tentunya biayanya adalah 0, tidak membutuhkan biaya sama sekali. Dan survei yang dilakukan oleh Capital Asia Pacific Aviation atau CAPA pada tahun 2014 menyatakan bahwa maskapai yang mengadopsi low cost accommodation berhasil meningkatkan market share mereka hingga 20%. Tidak berhenti di situ, 70% responden